dari sebelumnya. Setelah sosok di loteng itu muncul dan membuat lampu mati, kami bertiga langsung lari sekuat tenaga keluar dari rumah panggung itu. Nafasku ngos-ngosan. Dada rasanya mau meledak. Tapi yang paling bikin panik adalah kenyataan bahwa di luar sana, semuanya gelap total. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada suara serangga. Bahkan angin pun berhenti. Hanya ada suara napas kami sendiri yang terdengar berat dan terputus-putus. Padahal, waktu kami datang sore tadi, jalan setapak menuju rumah itu jelas banget. Ada papan kayu, ada sisa-sisa bekas api unggun warga. Tapi sekarang, semua hilang, diganti sama kegelapan yang benar-benar hitam. Seolah hutan di sekitar rumah itu menelan semua cahaya. Raka mencoba nyalain senter kecil di tangannya, tapi sinarnya lemah banget. Cuma nyorot beberapa meter ke depan. Aku bisa lihat wajah Dimas yang pucat. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar. "Bro, ini gak masuk akal," katanya pelan. "Kita gak mungkin tersesat. Kan baru keluar dari rumah." Aku cuma bisa geleng pelan. Aku sendiri udah gak bisa mikir jernih. Otakku cuma terisi satu hal. Keluar dari sini secepatnya. Tapi kemana? Gak ada arah. Gak ada tanda jalan. Gak ada cahaya selain senter kecil itu yang makin redup. Suasana makin gak karuan. Ada suara dari kejauhan. Kayak langkah kaki di tanah lembab. Bukan langkah manusia. Berat, pelan, tapi teratur. Kayak sesuatu yang lagi muter ngelilingin kami. Dimas mulai mundur pelan-pelan. Suaranya hampir gak keluar waktu dia bilang, "Bro, kayaknya kita balik aja deh. Pagi baru keluar. Sekarang kayaknya malah makin jauh." Aku dan Raka saling pandang. Logikanya, gak ada yang mau balik ke rumah itu. Tapi pilihan kami gak banyak. Mau lari kemana kalau hutan aja gak kelihatan. Akhirnya kami setuju buat balik. Raka jalan duluan sambil nyorot jalan pakai senter yang tinggal setengah nyala. Aku di tengah, dan Dimas paling belakang. Suara ranting patah di bawah kaki kami bikin suasana makin menegangkan. Rasanya kayak tiap langkah yang kami ambil diawasi. Begitu rumah panggung itu mulai kelihatan dari balik kabut, aku langsung ngerasa sesuatu yang aneh. Rumah itu gak kelihatan tua lagi. Dari jauh aja udah beda auranya. Tadi sore dindingnya kusam, kayunya hitam legam, tapi sekarang warnanya coklat terang, seperti baru dipernis. Bahkan tangganya pun kayak baru diganti. Raka berhenti. Senter di tangannya sedikit bergetar. Lo lihat gak? "Bro," katanya. Aku gak bisa jawab. Mulutku kering. Lidahku keluh. Kami bertiga berdiri di depan rumah itu cukup lama. Angin lembut tiba-tiba berhembus, membawa aroma wangi bunga melati. Tapi wanginya terlalu kuat, sampai bikin perutku mual. Dari arah jendela atas, aku lihat sesuatu bergerak pelan. Ada bayangan perempuan, rambutnya disanggul, dan dia pakai kebaya merah yang menyala dalam gelap. Aku tahu itu bukan pantulan cahaya, karena matanya menatap langsung ke arahku. Senyumnya pelan, tapi anehnya dingin, kaku, dan kosong. Raka langsung mundur satu langkah sambil narik jaketku. Udah jangan lihat," katanya cepat. Tapi mataku gak bisa lepas. Semakin aku lihat, semakin aku sadar kalau tubuh perempuan itu agak transparan. Di balik tubuhnya, masih kelihatan dinding kayu rumah itu. Dia menatap kami bertiga, lalu bibirnya bergerak. Meski aku gak bisa dengar suaranya. Tiba-tiba Dimas berteriak, "Jangan di situ." Lalu dia langsung narik aku dan Raka buat lari. Kami gak sempet mikir, cuma lari sekuat tenaga ke arah yang kami pikir menuju jalan desa. Langkah kami berat karena tanah basah dan akar-akar pohon yang menjulur. Tapi entah kenapa, tiba-tiba di depan mata, jalan desa muncul begitu aja. Lampu-lampu rumah warga kelihatan dari kejauhan. Begitu kami nyampe di jalan, aku nengok ke belakang. Rumah itu udah berubah lagi. Sekarang kembali jadi rumah tua yang lapuk dan gelap seperti semula. Catnya pudar,
Tangganya reyot, jendelanya bolong, dan perempuan berkebaya merah itu udah gak kelihatan lagi. Hanya ada kabut tipis yang perlahan naik dari tanah. Kami bertiga cuma berdiri di situ. Gak ada yang berani ngomong. Nafas kami masih berat, dada sesak. Tapi perasaan kami sama, antara lega dan takut luar biasa. Pagi harinya, waktu matahari udah mulai naik, kami masih di rumah salah satu warga yang nolong kami semalam. Wajah mereka waktu dengar kami cerita langsung berubah. Salah satu bapak tua, yang katanya kepala dusun, cuma geleng pelan. Kalian beruntung masih bisa keluar, katanya dengan nada serius. Rumah itu sudah gak boleh didatangi sejak lama. Dulu, yang tinggal di situ keluarga penebang hutan. Malam Jumat Kliwon, atap rumahnya roboh. Semua yang di dalam tertimpa dan meninggal. Aku menelan ludah pelan. Terus, perempuan yang pakai kebaya merah itu, tanyaku. Bapak itu memandang ke arah luar jendela, lalu jawab pelan, itu istrinya. Katanya, waktu rumah itu runtuh, dia masih di loteng, gak sempat turun. Jadi, arwahnya gak pernah pergi. Kami bertiga cuma bisa diam. Gak ada yang bisa diucapkan lagi. Malam itu terlalu nyata buat dibilang mimpi, tapi terlalu mustahil buat diterima logika. Beberapa hari kemudian, waktu kami udah balik ke kota, Raka nyoba buka hasil rekaman dari malam itu. Kami pikir mungkin semua cuma efek kamera atau salah cahaya. Tapi pas video diputar, kami semua langsung merinding. Di menit ke jam 9:23, tepat waktu aku baca naskah di ruang tengah, kelihatan sosok perempuan berdiri di tangga. Bukan bayangan, bukan pantulan, jelas banget. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi senyumnya lebar, matanya kosong, merah menyala, dan dia menatap langsung ke arah kamera. Raka langsung post videonya. Kami bertiga tim beberapa detik. Suara di video berhenti. Tapi di ruangan tempat kami nonton, tiba-tiba ada suara kecil. Kayak seseorang berbisik dari belakang kami. Jangan di sini, ini rumahku. Kami semua langsung berdiri dan matikan laptop. Tapi yang bikin aku masih merinding sampai sekarang adalah setelah laptop dimatikan, layar yang harusnya gelap itu tiba-tiba menampilkan bayangan samar seorang perempuan berkebaya merah, tersenyum tipis. Sampai hari ini, aku gak pernah berani nonton ulang rekaman itu. Semua file kami hapus. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, di folder yang sama, file itu selalu muncul lagi, dengan nama berbeda, tapi durasinya sama. Jam 9:23, dan di thumbnailnya terlihat sosok perempuan dengan kebaya merah berdiri di depan rumah panggung, masih dengan senyum yang sama. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi aku tahu satu hal pasti, ada tempat-tempat yang memang seharusnya tidak kita ganggu. Rumah panggung itu mungkin salah satunya. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa dengar suara langkah di loteng. Pelan, teratur, dan suara itu membisikkan kalimat yang sama. Jangan di sini, ini rumahku.